Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan langkah kaki kita dan hati kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama di majelis kebanggaan Rasulullah, yaitu majelis ta'lim kuliah subuh di Masjid Baitul Hikmah. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, tanpa terasa hari berganti hari, minggu, bulan, sudah ada pergantian tahun. Dari 2024 sampai hari ini kita sudah memasuki 2025 di bulan Januari di hari kelima. Cepat sekali ya. Dan ini adalah waktu kita untuk senantiasa bermuhasabah diri kita. Jangan sampai nanti hari berganti hari sampai tahun berganti tidak ada amalan yang kita bisa banggakan pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hari ini temanya langkah di tahun baru ya. Ini khusus buat yang punya kaki karena harus melangkah. Kalau yang nggak punya nggak bisa ya. Jadi langkah di tahun baru ya. Orang sana bilang Happy New York gitu apa ya? Ya tanggal kemarin ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ana tuzanu wa ta'habul li ardil akbar. Beliau berkatakan, dan Mas lain juga mengatakan, hasibu qabla an tuhassabu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal ibadah kita. Jadi sebelum itu terjadi, maka hendaklah setiap diri kita menghisap diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan dan kita persiapkan untuk hari penghitungan amal nanti ya. Menghisap diri kita, kemudian menimbang diri kita ya. Kalau ibu-ibu sering nih nimbang iya ya. Jadi khawatir kegemukan, jadi sering nimbang. Bagus tuh ya, mengamalkan hadis beginian ya. Pak Untung ya sering nimbangan agar berat dikit aja badannya, nimbang deh mah ya. Kebetulan di rumah ada timbangan ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam Sifatul Qiyamah, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya, dan Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin 1 bab 1 dan halaman 319 ya. Bapak-bapak jamaah sekalian, di dalam tahun baru dan setiap pergantian waktu ya, hendaklah kita juga mempunyai program. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hasr
Ya, surat ke-59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dikatakan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan setelah bertakwa, apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nih, ini nih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang tidak ketahui. Jadi ada sebuah kalimat yang diapit oleh dua takwa. Jadi awali dengan takwa berserah diri kepada Allah, dan nanti akhirnya ditutup dengan bertakwa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Kalimat program. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memikirkan apa yang telah kita perbuat untuk hari pembangkitan amal nanti, penghitungan amal, hari esok, hari kiamat. Apa yang sudah kita perbuat? Ya, sudah cukup enggak nih amal ibadah kita? Ya, jangan merasa diri amal kita sudah cukup. Nah, ini jadi kalimat program ini diapit oleh dua takwa. Artinya senantiasa selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya yang kita bicarakan pada hari ini, program-program apa saja yang akan kita buat untuk hari esok kita. Ya. 5 tugas dan tanggung jawab kita di masa mendatang, ya. Jadi program yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini, Bang Najib, ya, yang pertama, ya. Kenapa yang pertama? Ya karena baru awal, jadi pertama. Nah, ya. Yang pertama adalah melakukan islamisasi diri, ya. Jadi melakukan islamisasi diri, ya. Jadi jangan sampai pengetahuan kita, ibadah kita tahun kemarin sama tahun sekarang podo baik. Tahun besok sama tahun sekarang bahkan mungkin lebih jelek lagi. Karenanya harus diprogram. Kalau sudah diprogram pasti ada nilai. Kalau nggak ada diprogram nggak akan ada nilai, lewat begitu saja. Kalau ada program, wah saya memprogramkan tahun ini harus khatam 30 juz. Ternyata tahun 2024 kemarin cuma 15 juz. Oh, berarti nilai saja berapa persen? 50%. Itu nilai itu. Kalau punya program, kalau nggak punya program, ya udah lempeng-lempeng aja dah, ya kan? Ini programnya, melakukan islamisasi pada diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak pasti familiar dengan ayat ini, ya? Familiar. Kapan ini dibicarakan? Nah, ini adalah ayat pengantar tidur. Iya, kalau Jumatan ayat pengantar tidur udah begini nih, ya. Kalau khatib udah bilang begini, oh udah mulai khusyuk, kepalanya langsung nunduk, bangun-bangun tahu-tahu udah komat. Ini masjid apa sih ini? Kagak ada ajannya, kagak ada ceramahnya, tahu-tahu komat aja. Jangan-jangan aliran sesat deh. Di kampung ada kayak begitu, Bang Najib. Lu tidur dari datang sampai komat baru bangun. Jadi nah, ini yang harus kita lakukan, islamisasi diri kita. Ya, jangan sampai amal ibadah kita tahun kemarin sama dengan tahun sekarang, rugi. Tahun kemarin, tahun sekarang lebih buruk daripada tahun celaka tuh. Ya, karenanya harus punya program-program apa yang akan kita capai pada tahun ini 2025. Minimal Bapak Ibu sekalian, ya kemarin pernah saya katakan ada 3 program yang harus kita laksanakan di tahun ini, ya. Saya singkat menjadi 3 shot. Nah, shot yang pertama adalah sholat, ya. Shot yang pertama adalah sholat, ya. Kata Allah, aqimis sholata, ya aqimis sholat
tegakkanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karenanya shot yang pertama di tahun baru ini jangan sampai lalai nih. Fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang lalai dari sholatnya, ya. Jadi sholat harus diutamakan, ya. Sholat bagusnya tepat waktu apa di awal waktu? Iya, di awal waktu. Kalau tepat waktu, sholat zuhur 2:30, baru salam udah azan, baru juga salam udah azan lagi aja. Nah itu namanya sholat tepat waktunya mau habis. Untung, ya kan? Nah sholatnya harus di awal waktu. Kalau perlu nungguin sholat, ya, nungguin waktu sholat tuh, ya. Sholat jangan sampai tertinggal. Sholat jangan sampai terlalaikan pada tahun baru ini. Harus ada apa tadi rencana tadi, ya. Enggak sholat yang 5 waktu tambah, ya. Kalau udah komplit yang 5 waktu tambah dengan qobliyah dan ba'diyah, ya. Oh udah begitu tambah lagi, ya. Bangun tengah malam, Pak Untung ngapain? Kencing. Bukan kencing, sholat tahajud. Ini mah kencing doang bangun tengah malam, ya kan? Apalagi ada ibu-ibu tuh bangun tengah malam, ya kan? Habis kencing ambil handphone, bukan wudu, ngambil handphone, update status. Yoilah. Apa isinya? Tahajud, Bo. Yoilah. Habis nulis begitu gimana? Tidur lagi. Insya Allah tuh handphonenya masuk surga, ya kan? Handphonenya masuk surga. Iya. Kenapa? Keren banget. Tahajud, Bo. Habis itu dia turun maning tidur lagi. Ada nggak gitu, Bu? Ada. Yang mana orangnya? Oh, Mbak Surip. Jangan tuh sholat yang benar, ya kan? Shot yang kedua apa? Sholawat. Nah, banyakin sholawat, ya. Kenapa? Karena sholawat ini adalah kita mendoakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Bukan untuk Nabi Muhammad kita buat sholawat, bukan. Nabi Muhammad mau udah dijamin masuk surga, ya kan? Kesalahannya yang dulu yang akan datang udah dihapusin. Jadi kita sholawat buat siapa? Buat diri kita supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa nih? Oh, Pak Rian, ya kan? Kenapa? Sering baca sholawat, dikenalin tuh. Karena nanti di akhirat kelak yang mampu memberikan syafaat, ya, semua nabi angkat tangan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang umat kepada Adam, kata Adam, jangan gua. Kenapa? Gua punya salah sama Allah. Ngapain? Makan buah kuldi, jangan saya. No, Ibrahim aja Nuh, ya kan? Kata Nuh juga jangan. Kata Nuh, saya pernah mendoakan umat supaya diajab oleh Allah. Akhirnya masuk direndam di air bah. Kata Nuh, jangan gua. Ya, Ibrahim. Kata Ibrahim, gua enggak bisa. Ngapa? Saya juga pernah enggak percaya, pengen ngelihat wajah Allah. Tuh kesalahan saya tuh. Ya, Ibrahim. Semua Isa, Isa jangan saya dah. Saya mah enggak komplit, ya kan? Iya, belum sempat punya istri. Iya. Si Nabi Isa alaihissalam. Iya, ya kan? Iya. Enggak ngomongin Bang Dadi. Enggak, siapa yang ngomongin Bang Dadi? Orang saya bilang Nabi Isa alaihissalam, ya, belum sempat punya istri. Kenapa jadi Bang Dadi yang kelihatan tersinggung? Kita nggak ngomongin ituan Bang Dadi. Ya, iya, masya Allah. Ya. Jadi Nabi Isa belum sempat punya istri. Ibunya juga belum sempat punya suami, ya kan? Maryam tuh, ya kan, melahirkan Nabi Isa, nggak ada suaminya, langsung dari mujizat dari Allah. Ya. Sekarang ibu-ibu, anak-anak banyak, nggak mau kalah sama Maryam. Emang Maryam aja yang bisa punya anak, nggak punya suami, ya kan? Iya. Oh, mama sekarang, anak perawan sekarang, ya kan, punya anak, nggak punya suami, ya kan? Makan cendol, nggak pakai kelapa, katanya, ya. Perutnya ngejendol, nggak punya bapak, itu tuh. Nah sekarang, ya kan? Iya. Nah itu tuh
ya, sholawat, kita banyakin sholawat. Dan sholawat juga banyak fungsinya, ya kan? Saya pernah belanja di Indomaret, ya. Dari masuk Indomaret saya baca sholawat Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad, baca sholawat, terus saya ngambil barang-barang, ya kan? Terus sampai ke kasir, sampai di kasir saya keluar kagak ditagi, masya Allah tuh. Gara-gara saya bawa aja sholawat dari masuk tuh, masuk Indomaret. Tapi kebetulan saya ke Indomaretnya bareng istri yang ditahan, ya kan, saya mau keluar, iya, karena saya baca selawat, istri saya lupa baca selawat, akhirnya dia ditagih untuk selawat, ya. Jadi program ini shot yang pertama sholat, shot yang kedua selawat, shot yang ketiga sodako. Banyakin sodako. Nanti ada orang yang minta izin pada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Mau ngapain kata Allah? Mau haji? Enggak ya Allah. Mau umrah? Enggak. Mau saum? Enggak. Mau ngapain? Saya ingin bersedekah ya Allah. Tuh. Kenapa? Telah ditampakkan oleh Allah begitu besarnya manfaat daripada sedekah. Karenanya dia minta izin kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia hanya sekedar untuk sedekah, ya. Jadi sedekah nanti bisa menerangi kita di kuburan, di alam kubur, bukan kuburan, ya. Kalau sedekahnya gede, itu diteranginnya sama petromak tuh, ya. Kalau orang sedekahnya 1 juta, petromak tuh, ya, di alam kubur. Kalau yang 100.000, apa kira-kira Bang Dadi? Lampu tempel, lampu tempel, iya. Yang gocap lilin. Yang 2.000 apa? Yang 2.000 ada nggak? Ada. Pentol korek, pentol korek. Yang penting terang. Itu sedekah tuh, ya. Jadi sedekah akan menerangi kita di yaumul kubur nanti. Nah, ini ya, melakukan islamisasi pada diri sendiri. Banyak lagi yang harus kita hafalan ayat Quran kita. Jangan cuma mantak di triple kul, kulhu, palak, anas, itu aja, ya kan? Iya. Kalau udah punya anak setiap hari jadi imam, ya kan? Anaknya di belakang, bisa waladhdallin, amin. Anak yang gede bilang paling kulhu. Kata yang abang, enggak nih, anas nih, kalau jabur nas. Iya. Jadi tebakan anak-anaknya cuma hafalannya 3 doang. Iya. Akhirnya jadi tebakan anak-anaknya. Iya. Jadi punya program-program mengislamisasikan diri. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah membangun rumah tangga yang islami. Kalau diri sudah islami, bagian terkecil dari negara kita adalah rumah tangga. Bagaimana caranya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita kafah di dalam Islam, ya. Jadi rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, ya, mencontoh kepada rumah tangga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mampu mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, ya. Tuh, Rasul mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal kalau kita lihat sejarah, rumah Rasulullah kaya apa kagak? Kagak. Orang Nabi Muhammad tidur aja apa pakai pelepah kurma, ya kan? Di sininya di mukanya kecetakan alur-alur daripada tikar beralaskan kurma tadi, ya. Tapi mampu beliau mengatakan baiti jannah.